awalnya sih dari kuliah kan saya memang hobi bisnis ya. Nah jadi kuliah itu apa aja gitu yang saya jual, yang penting dapat duit gitu. Sebenarnya berawal dari hobi. Nah dari hobi, habis itu keterusan sampai akhirnya lulus, tinggal ngembangin aja gitu. Untuk pengalaman kan pengalaman kan terbentuk dari apa ya? Dari sebuah kita memulai kan ya. Tanpa adanya kita memulai, kita nggak ada pengalaman gitu. Jadi pengalaman itu terbentuk dari pada saat kita memulai usaha. Jadi kita tahu struggle-nya gimana, terus kita harus gimana, harus seperti apa. Nah, jadi mulailah terbentuk sebuah pengalaman. Nah, dari kita memulai tersebut, eh, pengalaman yang kita dapat itu lebih gitu. Kalau ini memang dari dulu, kalau dari mulai kuliah kan saya usahanya belum tetap nih, masih apa nih ngeliat peluang nih, misalkan yang lagi happening sekarang atau lagi booming sekarang saya bawa gitu kan. Cuman kalau sekarang untuk 3 tahun terakhir ini saya udah fokus gitu, udah fokus ke beberapa produk. Dari hobi aja, dari hobi keterusan akhirnya ya jadi kayak gini gitu. Jadi ibaratnya dari sebuah hobi bisa dapat keuntungan gitu. Nggak ada motivasi yang lebih, oh harus ini harus ini, enggak sih. Saya juga ngejalanin usaha ini santai aja, nggak yang serius-serius amat gitu. Produk banyak banget karena memang sebelumnya ini kan konsepnya oleh-oleh Nusantara, jadi dari beberapa daerah dari seluruh Indonesia itu ada gitu. Cuman kan memang ini kan barang-barang basah nih, jadi kita sistemnya PO paling ngelebihin, misalkan orderin 200 dilebihin 100 gitu. Jadi konsepnya memang kita bawa ya oleh-oleh dari Nusantara gitu, dari Jogja, Bandung, Medan, Jakarta, Bogor, segala macam ada semua. Kalau omset ya kisaran nggak nentu sih, rata-rata aja ya, rata-rata antara 30 sampai 50. Kalau semua produknya dari pabrik semua. Ya jadi kita udah MOU, udah kerja sama pabrik. Kalau untuk awal memang kita cari produk, untuk bawa sebuah produk itu nggak mudah ya. Nah, buat ngenalin ke orang-orang gitu. Untuk awal memang kita nggak langsung masuk pabrik, langsung kita cari dulu produknya. Kalau memang bagus, baru kita masuk ke pabrik MOU gitu. Yang namanya usaha pasti ada kerugian kan. Kalau untuk mengatasinya ya misalkan barang nggak laku gitu kan, kalau nggak bisa sistem retur ya ditanggung sendiri. Nah itu tadilah jadiin pengalaman gitu. Jadi untuk kedepannya gimana caranya kita cari celah supaya barang yang kita jual ini nggak ada yang sisa gitu. Nah untuk menghindari, kalau saya sendiri untuk menghindari barang-barang kayak gitu makanya tadi sistem PO. Nah jadi paling ngelebihin khusus yang basah ya. Kalau yang kering stok agak banyak. Kalau yang basah paling ngelebihin beberapa gitu dari list pre-order gitu. Ya yang pasti kan kita bangun sebuah brand itu nggak mudah gitu kan. Nah yang harus selalu ditanamkan itu ya ingat dari awal kita perjuangin gimana caranya kita ngenalin produk kita, terus ngembangin toko kita ke orang-orang atau ke masyarakat atau ke publik ya. Nah jadi kalau kita down, nah kita ingat aja hal-hal yang ibaratnya yang buat kita bisa semangat lagi gitu kan. Nah pas kita ngerintis, kita ngebangun. Nah kalau saya sih kayak gitu ingatnya. Kalau rasa malu ada kadang-kadang muncul, kadang kepikir aduh malu nih mau jualan ini. Cuman kalau nggak dipaksa, nggak dimulai, ya mau kapan lagi gitu kan. Ya sebenarnya ngapain harus malu, kita kan nggak ngerugiin orang gitu kan. Kita jual barang, jual produk yang bisa up diri kita, ngasilin duit gitu, ngasilin uang gitu kan. Sebenarnya sih kayak gitu sih. Kalau rasa malu pasti ada malu itu, namanya manusiawi ya. Sih rata sih, dari kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, rata dia. Karena memang produk-produknya ya banyak produk yang standar, banyak yang premium juga ada. Pasti sih barang-barang makin banyak ya dari seluruh Indonesia, terus bisa ada cabang lagi di mana-mana. Itu sih yang pasti untuk kedepannya gitu. Target untuk saat ini baru ini ya. Kalau rasa takut, rasa ragu
keraguan itu kan timbul karena kita nggak percaya diri ya. Nah jadi yang pasti yang saya tanamkan kalau untuk jualan ya, jualan-jualan produk, misalkan produk baru yang saya bawa gitu kan, ini harganya kisaran segini nih, nggak mungkin kan kita jual di kalangan menengah atau kalangan, yang pasti kita ngeliat marketnya dulu gitu kan. Nah jadi kalau saya bawa produk, misalkan harganya di atas, kayak apa ya contohnya, kayak tiramisu dari Cokomori ya, itu kan kalau di Lampung ini saya ini aja ya, kalau target market pasar di Lampung ini rata-rata di atas 50 aja udah kemahalan gitu. Jadi gimana caranya kita ngiyakinin gitu kan, yang produk yang kita bawa itu walaupun kita jual di atas harga yang tinggi itu bisa diterima gitu. Yang pastinya kita harus bisa ngiyakinin masyarakat gitu atau customer. Bagian tersulit sih yang pasti manajemen keuangan. Ya, manajemen atur atau ngelola keuangan itu menurut saya yang paling susah di bisnis. Karena kalau kita nggak bisa ngebedain antara untuk modal, keperluan pribadi dan lain-lain atau disatuin, semuanya bakal hancur. Itu yang paling sulit. Saat ini ya masih saya handle sendiri gitu. Yang pasti sih yang tadi dibilang jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti nggak mulai-mulai. Kalau ada ide ya udah lanjutin gitu, jangan kebanyakan. Karena saya juga pikir aduh saya pengen jual ini nih, abis itu keduluan sama orang gitu kan, ada yang jual gitu kan, jadi rasanya kalau mau jual lagi kan kayak gengsi gitu kan. Kayak yang pasti kalau punya ide sekiranya bagus gitu ya udah langsung gas aja gitu jual, tapi lihat juga peluang gitu. Mungkin boleh perkenalan di situ. Oh gitu, boleh. Santai aja, nggak usah formal ya. Ya, perkenalkan nama saya Yunizar Alfiando, biasa dipanggil Nizar atau Ando. Umur saya 26 tahun. Saya lulusan dari UIN Raden Intan Lampung, program studi ekonomi Islam angkatan 2015. Kegiatan sehari-hari saya ya ginilah, wirausaha, jualan macam-macamnya ginilah. Yang fokus banget itu ada toko itu dari 2020 pas corona. Iya, pas awal corona. Awal corona ya bang? Iya. Hari itu pasti orang-orang kan jarang keluar juga. Nah, itu gimana cara bang buat survive? Kalau saya malah kebalikannya untuk survive. Jadi kalau orang-orang corona pada gulung tikar semua ya. Kalau saya malah malah lagi naik-naiknya gitu. Nyampe itu pertama kali saya bawa jualan itu bakpia dari Jogja. Ya, itu sehari aja waktu corona bisa 700 sampai 800 box sehari. Penjualan dalam sistem Iya. Gimana? Sistem penjualannya waktu itu bagaimana? Bagus itu penjualannya. Jadi seminggu itu bisa antara hitung aja, pokoknya sehari itu antara 700 sampai 800 minim di barang keluar dari satu item itu. Itu mereka ke toko atau apa? Kebanyakan, karena kan kalau saya sistemnya banyak reseller juga ya. Nah, kebanyakan sih ada yang ke toko, ada yang pengiriman karena resellernya banyak juga yang jauh ya. Apa sih lu nih jualan terus gitu kan. Tapi ya udah dengerin aja, ngapain, nggak usah diladenin gitu kan. Ujungnya akhirnya juga pas lulus kuliah ya kita udah ada usaha, mereka masih nyari-nyari gitu. Yang pasti jangan pernah malu melakukan suatu hal selagi itu positif dan bisa ngembangin diri sendiri. Jangan pernah malu, tetap semangat.